gereja yuk. Ayo. Ayo kita berangkat bersama ya. Kami lagi main-main. Jangan, kan harusnya hari ini kita ke gereja. Ngapain ke gereja? Hari ini hari Minggu Palma loh. Kita harus ke gereja. Gimana? Gereja Kalian aja mau yuk. nggak ke gereja? Di gereja ada apa? Ada Tuhan Yesus. Oh, mau kan? Ayo. Apa kabar? Jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum paling kece. Katakan apa kabar? Jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, ku ke kanan, ku ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri, boleh jumpa lagi. Kabar, apa kabar? Jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum paling kece. Kabar, apa kabar? Jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, ku ke kanan, ku ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri, boleh jumpa lagi. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, ku ke kanan, ku ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri, boleh jumpa lagi. Teman-teman, sepertinya adik-adik di rumah belum semangat nih. Iya, betul. Kita coba satu lagu lagi ya. Ayo. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Halo adik-adik sekami, selamat pagi, selamat hari Minggu Palma. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kan sebelum itu kita berdoa dulu ya. Nah, adik-adik semuanya tahu nggak lagu Jari Jempol? Pastinya tahu kan? Yuk, mari kita sama-sama bernyanyi. Oke?
Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, aku siap berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadat kami hari Minggu Palma. Kiranya Tuhan yang campur tangan di dalam hidup kami supaya kami tetap semangat dan ceria untuk melaksanakannya. Kiranya Tuhan juga memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadat kami. Terima kasih Bapa. Amin. mendengarkan Injil, kita buka kitab suci kita ya. Dari Injil Markus bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 15 dan dilanjutkan dengan ayat 47. Sekali lagi adik-adik, dari Injil Markus bab 14 ayat 1 sampai dengan 15 dan dilanjutkan dengan ayat 47. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala, pemuka-pemuka rakyat, ahli-ahli kitab, dan segenap mahkamah agama mengambil keputusan. Yesus diikat, lalu digiring keluar dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya,
benarkah engkau raja orang Yahudi? Memang benar. Imam-imam kepala mengemukakan banyak tuduhan terhadapnya. Pilatus bertanya lagi, Tidakkah engkau menjawab betapa banyak tuduhan mereka terhadapmu? tetapi Yesus tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus sangat heran. Biasanya pada hari raya Pilatus melepaskan seorang tahanan seturut pilihan mereka. Ketika itu ada seorang tahanan bernama Barabas yang ditahan bersama pemberontak lainnya. Dalam pemberontakan ia telah membunuh. Rakyat datang menghadap dan meminta supaya Pilatus menjalankan kebiasaan itu. Pilatus menjawab dan berkata, Maukah kamu melepaskan raja orang Yahudi? ia mengetahui bahwa Imam Agung telah menyerahkan Yesus karena iri hati. Tetapi imam-imam kepala menghasut rakyat supaya meminta agar Barabas dilepaskan. Pilatus menjawab, Kalau begitu, apa yang harus kuperbuat terhadap raja orang Yahudi? mereka berteriak, "Salibkanlah dia!" Tetapi Pilatus berkata kepada mereka, Kesalahan apa yang telah dibuatnya? mereka semakin berteriak, "Salibkanlah dia!" Maka Pilatus yang ingin mengambil hati rakyat melepaskan Barabas bagi mereka, sedang Yesus diserahkannya untuk didera dan kemudian disalibkan. Serdadu-serdadu membawa Yesus masuk ke dalam halaman istana, lalu mengumpulkan seluruh pasukan. Mereka mengenakan padanya sehelai mantul jingga, menganyam sebuah mahkota duri, dan meletakkannya pada kepala Yesus. Mereka pun memberi salam kepadanya. Salam, hai raja orang Yahudi. Sesudah itu, mereka memukul kepalanya dengan sebatang bulu, meludahinya dan berlutut memberi hormat kepadanya. Setelah mengelok-elok dia, mereka menanggalkan mantel jingga itu dan mengenakan padanya pakaiannya sendiri, lalu mengiringnya keluar untuk disalibkan. Ketika itu, lewatlah seorang bernama Simon orang Kirene, babak dari Alexander dan Rufus. Dia baru datang dari luar kota. Mereka memaksa dia memikul salib Yesus. Dan Yesus digiring sampai ke tempat bernama Golgota yang berarti tempat tengkorak. Yesus diberi minum anggur bercampur muruk, tetapi ia tidak mau. Lalu mereka menyalibkannya dan membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Pukul 9 pagi mereka menyalibkan dia. Alasan hukumannya yang ditulis berbunyi, Raja orang Yahudi. Bersama dia disalibkan pula 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Maka terpenuhilah sabda kitab suci, ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di situ menghujat Yesus. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang merombak kenisa Allah dan mendirikannya dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib. Imam-imam kepala juga mengolok-oloknya dan berkata seorang kepada yang lain, Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Hendaklah Kristus Raja Israel itu turun dari salib sekarang, agar kita lihat dan kita percaya. Juga kedua orang yang disalibkan bersama dengan Yesus menghinakan dia. Mulai pukul 12 siang sampai pukul 3 sore, seluruh negeri diliputi kegelapan. Pukul 3, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. yang berarti, Allah ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? beberapa dari hadirin yang mendengar itu berkata, Ia memanggil Elia. maka seseorang segera datang mencelupkan bunga karam ke dalam cuka, mencocokkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum sambil berkata, Tunggu, kita lihat saja, apa Elia datang menurunkannya? akan tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu wafat. Maka tirai kenisah tercarik 2 dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di depan salib menyaksikan Yesus wafat sambil berseru, ia pun berkata,
orang ini putra Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Minggu Gembira kita hari ini. Semoga adik-adik sekalian dalam keadaan sehat ya. Pasti semangat untuk mengikuti Minggu Gembira pada hari ini. Adik-adik yang terkasih, suster mau tunjukkan sesuatu nih. Pasti penasaran, apa sih yang mau suster tunjukkan itu? Ya ini adik-adik. Apakah adik-adik sekalian pernah melihat daun ini? Iya, ternyata sudah banyak yang melihat daun-daun ini. Mungkin di sekitar rumah kita juga banyak daun ini. Apakah adik-adik sekalian tahu untuk apa daun-daun ini? Apa adik-adik? Iya, ternyata daun ini bisa digunakan untuk merangkai bunga, seperti yang sering kita lihat di gereja atau juga sejenis dekorasi. Tapi adik-adik, untuk hari ini, daun ini tidak kita gunakan untuk merangkai. Kita menggunakan daun ini pada hari ini sebagai lambang Minggu Palma. Bahwa pada hari ini kita merayakan hari Minggu Palma. Ayo adik-adik, siapa yang tahu apa itu Minggu Palma? Apa? Iya, ada yang mengatakan bahwa Minggu Palma itu peringatan di mana Yesus memasuki kota Yerusalem. Yesus memasuki kota Yerusalem. Suster, untuk apa sih Yesus itu memasuki kota Yerusalem? Ayo, siapa yang tahu kira-kira apa tujuan Yesus memasuki kota Yerusalem? Apa adik-adik? Kurang kuat? Iya, bagus adik-adik. Yesus memasuki kota Yerusalem untuk mewartakan kasih, mewartakan kedamaian, dan juga pengampunan. Bagaimana kita untuk mengasihi dan juga mengampuni sesama kita. Nah, sebelumnya suster mau tanya nih sama adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang fans atau kita mengagumi seseorang itu? Ayo adik-adik, kira-kira siapa fans kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapa adik-adik? Oh iya, bagus banget adik-adik. Ada yang mengatakan, suster, saya fans dengan Bapak Busku. Bagus sekali adik-adik. Siapa lagi? Masih adakah yang kita fans dalam kehidupan sehari-hari? Wow, ada yang mengatakan, suster, saya fans loh suster dengan pastor paroki dan juga suster yang ada di paroki saya. Semoga nanti adik-adik mengikuti jejak mereka ya. Lalu ketika adik-adik sekalian berjumpa dengan orang yang kita kagumi itu, bagaimana perasaan adik-adik itu? Pasti senang, bahagia, gembira, dan juga ingin dekat dengan orang yang kita kagumi. Begitu juga adik-adik dengan Minggu Palma sekarang ini. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, banyak orang yang mengaguminya, banyak orang yang bersorak-sorai menyambutnya, dan juga melambaikan daun palma, tanda kegembiraan mereka, dan juga sukacita yang mereka rasakan. Adik-adik, daun palma ini adalah melambangkan pengharapan. Berarti ada pengharapan kita akan orang yang kita kagumi itu. Seperti mereka tadi yang menyambut Yesus itu, mereka memiliki pengharapan besar akan kehadiran Yesus di kota mereka. Yesus memasuki kota Yerusalem untuk mewartakan kedamaian, kasih, dan pengampunan, supaya kita dan juga dengan sesama bisa saling mengampuni, saling mengasihi. Nah adik-adik, suster mau tanya nih, kalau di rumah, apa sih bentuk kasih yang adik-adik lakukan terhadap orang tua, adik kita, dan siapa saja yang ada di sekitar kita? Bagaimana bentuk-bentuk kasih yang adik lakukan? Apa adik-adik? Ada yang mengatakan nih, suster, kalau bentuk kasih yang saya perbuat di rumah, saya mau menjaga adik saya ketika orang tua saya pergi bekerja. Mulia sekali adik-adik, itu perlu ditingkatkan. Siapa lagi adik-adik yang melakukan perbuatan kasih di rumah? Oh suster, kalau ada tugas-tugas saya, pasti saya kerjakan dengan tepat waktu. Kalau saya tidak mengerti, saya dengan rendah hati meminta tolong kepada orang tuaku. Dan orang tuaku sangat senang membantuku. Bagus adik-adik, itu memang perbuatan kasih yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau soal mengampuni, bagaimana lagi suster kalau soal
mengampuni ini? Iya adik-adik, mengampuni itu di mana kita mampu memaafkan seseorang, di mana kita mau berkorban untuk seseorang. Kira-kira apa sih arti berkorban itu adik-adik? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu apa arti berkorban itu? Apa adik-adik? Kurang kuat adik-adik? Iya adik-adik, jawabannya sungguh sangat bagus. Berkorban itu artinya ada sesuatu yang kita bagikan, seperti yang diperbuat oleh Yesus. Yesus mau mengorbankan diri karena apa adik-adik? Iya, karena bentuk cintanya kepada kita. Yesus mengasihi kita, Yesus sungguh mencintai kita, sehingga Yesus mau datang ke Yerusalem untuk mewartakan kasih dan pengampunan. Nah adik-adik, kalau di rumah pasti adik-adik sering bersama dengan orang tua dan keluarga. Pengampunan itu pasti diajarkan oleh orang tua kita. Misalnya ketika adik-adik sekalian berebut mainan dengan adik kita, apa yang dikatakan orang tua? Pasti orang tua kita mengatakan, harus berbagi nak, kamu kan punya adik, harus mengalah sama adik-adik. Maka dengan itu kita pun semakin mau menerima adik kita. Bagaimana kalau adik kita cengeng, akhirnya kita mau menerimanya dengan penuh sukacita, sehingga di rumah tidak ada lagi saling bertengkar. Nah adik-adik, tadi suster mengatakan bahwa Yesus itu memasuki kota Yerusalem untuk mewartakan kedamaian. Maka kita pun saat ini harus mewartakan kedamaian. Suster, untuk apa sih kita harus mewartakan kedamaian itu? Untuk apa sih kita harus memberikan pengampunan itu? Iya, karena Yesus sudah terlebih dahulu mewartakan kedamaian dan mewartakan kasih dan pengampunan. Maka kita juga saat ini harus meneruskan apa yang sudah diperbuat oleh Yesus. Kita harus meneruskan cinta kasih yang sudah diajarkan oleh Yesus. Maka adik-adik, setelah kita mengikuti Minggu Gembira ini, adik-adik mau membuat niat apa? Ayo, pasti ada niatnya. Suster, setelah aku mendengar bahwa Yesus itu mewartakan kedamaian, memberikan pengampunan, aku juga suster ingin mewartakan kedamaian. Ayo, adik-adik harus bisa membuat satu niat. Apa yang mesti kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, adik-adik, dengan niat yang sudah kita buat, tadi suster mengatakan, ada yang mengatakan, suster, aku ingin setiap hari aku ingin membantu orang tua. Kecil, misalnya mencuci piring, menyapu rumah, itu sangat mulia adik-adik. Maka semoga adik-adik untuk melaksanakan niatnya mampu dan juga tetap terlaksana ya adik-adik. Semoga dalam kehidupan kita sehari-hari kita mampu mewartakan damai, kasih, sukacita, dan juga pengampunan seperti yang sudah diperbuat oleh Yesus. Memang adik-adik untuk mewartakan kasih, pengampunan, dan sukacita itu tidak mudah. Seperti Yesus juga kan, kadang Yesus merasa diolok-olok, merasa tidak disukai. Tetapi adik-adik, kalau kita mampu melakukannya dengan ikhlas, tulus hati, kita pasti memperoleh kebahagiaan. Benar kan adik-adik? Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan bahagia, dengan sukacita, kita merasa terberkati dan juga semakin ingin lagi berbuat yang lebih banyak untuk sesama, untuk keluarga, dan juga untuk diri kita. Maka adik-adik, dengan mampu mewartakan kedamaian, kita semakin terberkati. Semoga adik-adik sekalian dalam melaksanakan niatnya semakin terberkati ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik yang terkasih, ayat temas kita pada Minggu Gembira hari ini diambil dari Injil Markus bab 15 ayat 2. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakan." Maka adik-adik yang terkasih, kita harus mengakui bahwa Yesus itu sebagai raja kita. Selamat hari Minggu. Adik-adik yang terkasih, mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita akan menyampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan.
kita berdoa bagi gereja yang menderita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kita berdoa bagi sanak saudara yang menderita. Ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kita berdoa bagi diri kita sendiri dimanapun kita berada. Ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Sekarang marilah kita mempersatukan seluruh doa-doa permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
hari ini kita akan masuk ke kreativitas. Oke adik-adik semuanya, hari ini kita membuat kreativitas, yaitu tempat niat kita dalam satu pekan. Nah, apa aja sih Kak bahan-bahannya? Bahan-bahannya yang terbuat dari karton, botol aqua, kertas manila, kertas jeruk. Kertas jeruknya boleh berwarna-warni. Oke, kertas manila, double tip, gunting, kain flanel, dan juga lidi. Oke adik-adik semuanya, sudah tahu kan bahan-bahannya? Nah, kita akan siap-siap membuatnya. Oke, langkah-langkahnya yaitu kertas karton akan kita buat lingkaran terlebih dahulu ya. Oke, adik-adik semuanya, kakak akan membuat lingkarannya. Nah, ini dia lingkarannya. Setelah kita membuat lingkarannya, kita akan menggunting lingkaran tersebut dari kertas karton. Baik ya adik-adik semuanya. Baiklah, setelah kita menggunting lingkaran tersebut dari karton, maka kita akan membuat telinganya ya. Nah, telinganya kita akan menggambar atau membuat polanya tersebut dari kertas karton. Oke, kakak akan menggunting dan menggambarkan pola telinganya terlebih dahulu ya. Oke, kakak sudah selesai menggambar pola telinganya. Nah, kakak akan mengguntingnya ya. Oke, ini dia pola telinganya. Kakak buat ada dua, yang lebih besar dan yang lebih kecilnya. Oke, adik-adik semuanya, tentu kita tahu telinga kelinci itu ada berapa sih? Tentu ada dua telinganya kan. Nah, berarti pola telinganya kita buat 4, 2 yang besar dan 2 yang kecil. Oke adik-adik sekaminya, sekarang kita akan menempelkan kertas karton yang sudah kita buat ke kertas manila. Oke adik-adik semuanya, mari kita tempelkan ya. Baiklah adik-adik semuanya, sekarang kita akan menempelkan kertas karton ke kertas manila dengan menggunakan double tip. Oke adik-adik semuanya, mari kita gunakan double tipnya ya. Nah, begini cara untuk menempelkannya. Oke adik-adik semuanya. Oke ya, begitu juga dengan telinga kelinci tersebut akan kita tempelkan dengan kertas manila. Nah, ini dia telinga kelinci tersebut kita tempelkan dengan kertas manila, dan kertas manila yang berwarna yang berbeda. Oke adik-adik semuanya, kita akan membuat botol aquanya, yaitu tempat kotak pensil dan juga tempat niat kita dalam satu pekan. Nah, kita akan menggunting botol aqua tersebut ya. Setelah kita gunting, kita akan menempelkan kain flanel. Oke, mari kita tempelkan kain flanelnya. Oke adik-adik semuanya, kakak sudah menempelkan kain flanel ke botol aqua tersebut. Begini dia ya dek ya. Nah, setelah kita menempelkan botol aqua dengan kain flanel, kita akan kembali membuat. Baiklah adik-adik semuanya, langkah selanjutnya kita akan menempelkan mulut kelinci dengan menggunakan double tip. Oke adik-adik semuanya, kita akan menempelkannya ya. Nah, ini double tipnya kita buka terlebih dahulu. Oke, setelah itu mari kita tempelkan mulut kelincinya. Baik adik-adik semuanya. Nah, begini dia
membuat niat-niat kita dalam satu pekan. Bagaimana ya cara membuatnya? Nah, ayo kita perhatikan dengan baik-baik ya adik ya. Baik adik-adik semuanya, ini dia hasil kelincinya tersebut ya. Oke, boleh diperhatikan ya adik ya. Nah, kita akan membuat niat kita dalam satu pekan. Oke adik-adik semuanya, tadi kita sudah menyediakan lidi dan kertas jeruk. Nah, kertas jeruk, baik adik-adik semuanya, kita dapat membuat pola dari kertas jeruk. Bisa dia berbentuk bunga, berbentuk bintang ya. Mari adik-adik kita perhatikan. Baik adik-adik semuanya, ini dia pola gambar matahari yang sudah kakak buat. Mari kita gunting ya adik ya. Oke. Mari itu kita juga akan membuat bentuk gambar daun dari kertas jeruk yang berwarna hijau tentunya ya. Ini dia gambar daunnya. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita akan menempelkan kertas jeruk yang kita buat berbentuk matahari ke lidi yang sudah kita sediakan. Baik adik-adik semuanya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat kumis kelinci tersebut yang terbuat dari kertas HPS yang berwarna putih. Mari kita tempelkan. Oke adik-adik semuanya, double tipnya kita tempelkan. Setelah itu kita buka ya dek ya. Baik adik-adik semuanya, langkah selanjutnya yaitu kita akan menempelkan double tip ke karton tersebut ya dek ya. Nah, mari kita tempelkan double tipnya. Oke adik-adik semuanya, kita tempelkan botol aqua yang kita lapisi dengan kain flanel. Oke adik-adik semuanya, kita tekan dia ya dek ya, supaya lebih lengket atau lebih tahan lama nantinya. Oke, yang kedua juga hal yang sama. Baik adik-adik semuanya, begini dia. Sekarang kita akan membuat telinga kelincinya. Nah, ini telinga kelinci yang pertama dan ini telinga kelinci yang kedua. Oke, tadi kita akan menempelkan double tipnya juga supaya bisa melengketkan telinga kelinci yang lebih kecil. Oke adik-adik semuanya, seperti ini ya. Nah, setelah terjadi seperti ini, maka kita akan buat atau menempelkan ke sini. Oke, sebentar ya. Baiklah adik-adik semuanya, langkah selanjutnya tadi kita sudah membuat telinga kelinci tersebut. Nah, telinga kelinci tersebut kita tempelkan ya. Begini dia. Oke, setelah itu kita akan membuat matanya ya, mata kelinci tersebut. Nah, setelah kita membuat matanya, mari kita tempelkan mata kelinci tersebut. Oke adik-adik semuanya, setelah kita tadi menggunting pola yang kita gambar di kertas HPS, akan kita tempelkan di lidi yang sudah kita sediakan. Mari kita gunakan kembali double tipnya ya. Oke. Nah, mari kita buat di sini. Pertama, lidi tersebut kita tempelkan seperti ini dan kita lakukan menempelkan dengan menggunakan double tip. Oke, adik-adik semuanya. Nah, ini dia sudah tertempel. Nah, kita juga dapat membuat daun dari bunga matahari atau gambar bintang tersebut supaya lebih indah ya. Kita juga menempelkan dengan menggunakan double tipnya. Jika menempelkan boleh kita lakukan. Nah,
daun tersebut kita buat seperti ini, dan ini ada sisanya. Jadi kita bengkokkan ya Dek ya, supaya dia tertempel. Begini dia hasilnya. Baik adik-adik semuanya, setelah itu kita dapat menuliskan niat kita dalam sepanjang hari tersebut. Nah, hari Minggu apa niat kita? Hari Senin apa niat kita? Sampai hari Minggu selanjutnya. Jadi kita membuat niat kita selama 1 pekan ya. Baik adik-adik semuanya. Nah, ini dia gambar-gambar yang sudah kita buat. Nah, niat-niat kita, boleh niat kita seperti tetap semangat untuk aku ya. Gitu ya Dek ya. Kita juga bisa membuat harapan kita. Tuhan berkati senantiasa mama, papa, dan seluruh keluargaku. Kita juga bisa menuliskan, hari ini saya ingin seperti matahari yang selalu bersinar. Oke adik-adik semuanya, seperti ini dia ya. Nah, setelah kita membuatnya, kita bisa memasukkannya ke gambar kelinci yang sudah kita buat terlebih dahulu. Oke adik-adik semuanya, mari kita masukkan satu persatu. Jika hari Senin, kita masukkan niat kita ya. Ini dia hari Senin. Hari Selasa kemudian, mari kita buat niat kita. Sudah itu kita masukkan lagi ke dalam. Hari Rabu, kita kembali membuat niat kita dalam sepanjang hari tersebut. Dan kita tempelkan, kita masukkan ke dalam kelinci yang sudah kita sediakan. Oke adik-adik semuanya, dan jangan lupa ya, niat tersebut harus kita lakukan dalam sepanjang hari itu ya Dek ya. Baiklah adik-adik semuanya, setelah kita membuat niat kita dalam sepanjang hari tersebut, kita akan menempelkan di kotak kelinci yang sudah kita sediakan ya. Nah, satu lagi untuk apa sih Kak? Boleh kita buat tempat gunting atau juga pensil. Oke adik-adik semuanya, supaya kita tetap mengingat niat kita dalam sepanjang hari itu, kita buat di meja belajar kita ya Dek ya. Oke adik-adik semuanya, ini dia hasilnya. Cantik kan? Oke. Baiklah adik-adik semuanya, silakan membuat kreativitasnya di rumah masing-masing ya. Bye-bye. Nah, adik-adik semuanya, tidak terasa ya waktu kita sudah selesai. Jadi adik-adik semua jangan lupa ayat emas yang sudah disampaikan suster dan juga niat-niat kamu ya. Untuk itu adik-adik semua, sebelum kita menutup ibadat kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Semua ambil sikap berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami dari awal ibadat, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan, Injil Sabda yang sudah kami dengarkan pada Minggu Palma ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, hari ini ibadat kita sudah selesai ya. Jangan lupa kita masih bertemu kembali di hari Minggu selanjutnya. Tunggu kami. Oke, bye-bye.